Tadi di belakang mic selama iklan berjalan saya juga nanya-nanya ke Bu Fatma bahwa ternyata anak-anak istimewa ini, anak-anak berkebutuhan khusus ini nggak harus misalnya yang berwajah 1000 gitu ya Bu ya, Down syndrome, tidak harus yang seperti itu. Kadang-kadang ada loh anaknya temanku itu yang sempurna seperti kita ya, tidak ada tanda-tanda tapi masuk kategori berkebutuhan khusus. Itu saya jadi berpikir ya Bu Fatma ya, wah luar biasa sekali para orang tua yang dititipkan anak-anak seperti ini. Karena tingkat kesabarannya otomatis tebal. Betul. Nah, tapi seperti apa sih Bu, seperti yang ditanyakan sama Mbak Lia tadi, gimana Mbak? Iya, jadi gimana sih Bu kita bisa melihat tanda keberhasilan untuk pendidikan karakter ini, terutama untuk yang berkebutuhan khusus ya? Karakter ya? Iya. Kalau secara menyeluruh kan kalau di pendidikan anak usia dini itu kan ada yang namanya STPPA. Apa itu? Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu ada 6 aspek. Aspek yang pertama itu nilai agama moral, kemudian fisik motorik, kemudian bahasa, kemudian kognitif, kemudian seni, sosial, emosional. Nah, 6 aspek ini itu per usia itu ada indikatornya. Kalau tumbuh kembang, di dalamnya juga ada karakter-karakter yang akan kita bangun. Contoh karakter anak yang mengerti tentang bagaimana hidup sehat, hidup bersih, menyayangi ciptaan Tuhan, itu kan di aspek nilai agama moral. Jadi itu ada indikator-indikator. Dari usia 0 sampai 6 tahun. Kalau di anak usia dini, sebenarnya di SD pun sama, ada pendidikan moral dan sebagainya. Sekarang kurikulum merdeka itu kan ada paradigma baru ya, paradigma baru bahwa anak itu lulus itu kan dibagi fase sekarang. Mulai fase fondasi itu di usia dini, kemudian fase A itu di kelas 1 2, fase B itu di kelas 3 4, fase C itu kelas 5 6, fase D SMP, fase E dan F itu di SMA. Nah, itu nanti mencapai 3 capaian pembelajaran yang kita harapkan. Nah, capaian pembelajaran itu nilai agama dan budi pekerti, itu kan karakter kan. Ya. Nah, kemudian di jati diri. Nah, jati diri ini juga karakter Mbak. Nah, yang terakhir adalah dasar-dasar literasi dan STEM. STEM itu sains, teknologi, engineering, kemudian art sama matematik. Nah, yang nilai agama moral ini, nilai agama dan budi pekerti ini, itu juga ada elemen cirinya. Yang pertama itu dia anak itu diharapkan untuk mengetahui dan bisa mempraktekkan ajaran agamanya sebagai individu. Jadi sebagai pemeluk agama yang baik yang menjalankan perintah agamanya. Nah, yang kedua itu mempraktekkan ajaran agamanya pada saat dia bersosial dengan orang yang lain, berhubungan dengan manusia yang lain, lingkungan, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Yang ke C itu toleransi, menghargai pemeluk agama lain. Itu di capaian pembelajaran yang nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang CP yang kedua itu kan jati diri. Jati diri pun itu nanti ada elemennya. Yang pertama itu jati diri sebagai dirinya sendiri, menjadi anak yang positif, anak yang aktif, anak yang mengerti tentang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dirinya. Kemudian yang jati diri yang selanjutnya adalah jati diri sebagai makhluk sosial. Dia bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan interaksi yang positif, bersosial dengan yang sehat. Itu. Kemudian yang ke C itu kebanggaan sebagai anggota dari salah satu keluarga, kemudian anggota dari suatu budaya, dan anggota dari atau anak bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ini kan semuanya karakter-karakter baik yang diinginkan oleh pemerintah melalui ini kurikulum merdeka paradigma baru ini. Yang terakhir literasi, numerasi itu ya menstimulasi bahasa reseptif, ekspresif, pengetahuan dan sebagainya
seni dan sebagainya itu di CP yang ketiga itu. Oke, dari beberapa aspek tersebut itu tingkat yang paling sulit diajarkan untuk anak itu yang apa, Bu? Ya, sebenarnya semuanya itu kalau sulit tuh ya semua kalau dianggap sulit nanti jadinya masalah kan. Tapi tantangan ya yang menantang untuk kita cari jalan itu tadi kita mencari alatnya ini membentuk karakternya dari watak yang bagaimana itu butuh pembiasaan yang terus menerus. Nah, kalau di tempat saya yang pertanyaan yang kembali ke pertanyaan yang semula tadi, akhirnya itu ada indikator yang kami tulis menjadi sebuah buku. Berkahnya corona adalah kan semua Ada berkahnya juga ya? Iya, memang. Iya pasti. Iya, itu kita harus mengambil hikmah itu jangan sampai kita tergilas dengan meratapi corona. Musibah, jangan selalu menganggap musibah itu memang Itu jadi musibah. waktu itu kan semua anak kembali ke keluarganya. Gurunya adalah ini yang akhirnya untungnya saya itu sebelumnya sudah membuat buku yang STPPA itu tadi standar tingkat perkembangan anak per anak. Dulu ini dipegang gurunya. Dulu dipegang gurunya. Begitu corona kami serahkan semua ke ibunya masing-masing. Kami pantau secara online dan kadang ada pertemuan khusus ibunya, anaknya datang aja kan orang tua sudah mengerti prokes kan. Nah setelah itu kami ajari cara-cara menilainya, mengukurnya yang kualitatif maupun yang kuantitatif, tumbuh kembang. Kalau tumbuh kan kuantitatif, kalau yang berkembangnya kan kualitatif. Nah alhamdulillah orang tua jadi akhirnya sadar ternyata tugas mereka itu berat, tugas sekolah itu ya tadi kan berat, yang butuh keseriusan dan kekonsistenan. Akhirnya nanti kumpulkan Bu, ini rapotnya ibunya ini, jadi rapotnya ibunya ini. Jadi gurunya ngapain? Gurunya kan punya penilaian sendiri juga, akhirnya 2 dimatchingkan di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, nanti diskusi. Bu, ini anak saya kok ternyata belum mencapai ini ya. Ada kategorinya kan belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Jadi kategorinya mana itu sudah jelas semua, apa saja indikatornya itu jelas semua. Jadi di situ sudah ada karakter-karakter yang kita inginkan. Nah sekarang adalah karakter profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, kebinekaan global, kemudian berpikir kritis, kreatif, yang itu 6 dimensi. Itu yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk kita kerjakan secara terus-menerus mulai fase fondasi tadi sampai fase berikutnya. Dan itu sudah diterapkan? Ya, sudah kan sebenarnya ini kan konsep yang disederhanakan supaya tidak terjadi kebingungan dan tahu apa tujuannya anak pendidikan ini mau kemana. Oke, baik. Bu Pat, ini ada pertanyaan dari Bu Nengah di Singaraja. Bu, Ya, Bu Nengah. Selamat pagi Bu Nengah, terima kasih ya. Selama menjadi tenaga pengajar di tengah anak-anak yang istimewa, yang autisme, gimana nih? Apa langkah konkret yang sudah ditanamkan Bu Fatma dan apakah itu bisa diaplikasikan di rumah, Bu? Iya. Jadi yang pertama justru yang pintar itu orang tuanya loh, yang hebat orang tuanya. Mereka datang itu sudah dalam keadaan mulai bisa ingin makan sekarang dalam bahasa isyarat, ya kan? Mulai ya tumbuhnya kan sekian tahun dengan ibunya, cuman memang stimulasi yang lebih jelas karena kekurangan kekurang tahuan dari orang tua apa yang harus distimulasi. Contoh ya, kembali ke buku itu tadi karena punya standar. Bu, misalnya anak usia 3 tahun tuh seharusnya 6 aspek ini bisanya ini. Contohnya naik tangga, berani naik tangga. Kemudian ada salah satu anak yang saya tanya, ibu ini sudah bisa naik tangga kah? Misalnya gitu, karena Down syndrome aku tanya. Saya nggak tahu Bu, soalnya nggak pernah saya suruh naik tangga, di rumah nggak ada tangga gitu kan. Dan dia tidak tahu bahwa naik turun tangga itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa dia tumbuh dan berkembangnya dengan sesuai gitu. Akhirnya begitu distimulasi, berapa kali pertemuan itu baru bisa. Dia ternyata anak yang takut ketinggian. Jadi di sekolah itu konkretnya yang pertama kami lakukan adalah asesmen. Yang pertama dia datang pasti kita sesuaikan. Jadi ketemu nanti misalnya dia usia 3 tahun. Kita buka yang indikator usia 3 tahun. Setelah di checklist ternyata banyak yang tidaknya, belum berkembangnya. Kita turunkan ke usia 2 tahun.
banyak kurang berkembangnya. Kita turunkan lagi ke usia 1 tahun. Nah ternyata anak ini usia kronologisnya itu 3 tahun, lahirnya itu loh, ulang tahun ketiga, tetapi usia mental atau usia kemampuannya di 1 tahun. Nah kami sebagai guru itu bukan untuk menjustifikasi atau memutuskan bahwa anak ibu itu ternyata ini A, B, C, D gitu, enggak. Tetapi kami hanya menemukan bahwa anak ini mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan kita merujuk ke rumah sakit, ke psikolog, ke dokter anak untuk dilakukan asesmen lebih lanjut, diidentifikasi lebih lanjut, baru mereka yang memutuskan dari hasil tes dan sebagainya, Bu, anak ibu ini kategori misalnya autism, misalnya ADHD, itu beliaunya, bukan kami. Kami hanya mengenali dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya kepada wali murid bahwa putra mereka atau putri mereka ini ada keterlambatan tumbuh kembang. Mendampingi secara psikologis pada keluarganya. Kemudian juga menstimulasi anak-anak mereka dari sisi sosialnya. Mempersiapkan teman-teman yang lain bahwa ada teman-teman yang butuh bantuan kamu untuk distimulasi supaya bisa seperti kamu. Misal lebih peka gitu ya. Ya, jadi karakter-karakter itu terbentuk di inklusinya itu begitu luar biasanya. Karena kami tidak boleh memberati salah satu, maksudnya fokus ke anak kebutuhan khusus melupakan anak yang pada umumnya, padahal mereka jumlahnya 100 lebih. Atau fokus ke anak umum mengabaikan anak yang kebutuhan khusus, itu juga nggak boleh karena education for all itu tadi. Susah-susah gampang berarti ya. Menarik, menantang. Susah. Kalau kita dengarnya Tapi prakteknya nggak sendiri. Iya. Awal itu bahkan wali murid atau wali murid itu tengkar. Jadi ada bullying di wali murid. Karena anak kedorong yang bullyingnya di wali murid. Karena yang kita dengar selama ini beritanya bullying itu pada anak gitu. Itu terjadi. Jadi memang saya harus peka ya sebagai pengelola itu harus peka. Jadi kalau ada pergerakan di wali murid, waktu itu memang iya ibunya itu berdiam. Kasihan orang apa ya, bukan apa kasihan ya, kita harus berempati lah kayak mereka itu merasa mau menyekolahkan anaknya aja, nanti anakku nakalin temennya, itu banyak terjadi. Makanya banyak yang terlambat datang ke tempat saya. Padahal seharusnya mereka usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat bagus karena masa emas. Tapi begitu datang umur 6 tahun itu ada perkembangannya, tetapi tidak sebagus yang 2 tahun. Karena kan saya gendongnya juga susah. Jadi, enggak, kalau yang besar kan sulit digendong ya, kalau misalnya tantrum atau apa itu kan kita lebih mudah. Nah, wali murid kan yang dimarahin ibunya, bukan anaknya. Karena anaknya kan ibunya, mbak, anaknya sampai dulu. Dan sebagainya. Itu akhirnya saya parenting, saya suruh cerita itu wali murid yang punya anak kita khusus. Sampai suatu ketika ada wali murid yang pas cerita nangis, seandainya bunuh diri itu boleh, saya akan bunuh diri punya anak yang autis seperti ini. Akhirnya satu ruangan nangis semua. Masya Allah. Akhirnya merasakan semua, iya ya, untung aku, itu tadi, kalau hanya karena aib ya semua dapat. Betul. Itulah tadi kenapa saya bilang luar biasanya orang tua ini, berarti orang tua yang dititipin anak yang seperti ini orang tua yang istimewa ya Bu ya. Orang tua yang luar biasa, yang punya tingkat kesabaran yang bukan cuma double tapi 1000 kali lipat kesabarannya. Kalau menangani mereka pada akhirnya kan semua harus sabar ya. Semua harus sabar, semua harus telaten. Nah, telaten, sabar aja tidak cukup telaten. Ya. Ketelatenan untuk mendampingi mereka. Dan saya bersyukur ya bertemukan dengan orang-orang relawan saya di cerdas itu, di TK cerdas, PAUD cerdas, TK cerdas itu, mereka relawan loh, nggak gajian, nggak ada gaji setiap bulan. Itu iya beneran, ini 16 tahun. Kenapa kok berjalan seperti itu? Karena faktor mereka itu, relawan-relawan, guru-guru yang katanya tanpa tanda jasa itu, saya apresiasi mereka. Nyata itu ya? Nyata beneran nyata. Luar biasa. Selamat pagi ibu-ibu, bu guru yang ada di PAUD Cerdas. Ada manusia-manusia emas. Saya kategorikan seperti itu karena benar-benar tanpa tanda jasa, kemudian kesabaran dan loyalitasnya luar biasa gitu ya. Jadi mereka mau apa, maksudnya nggak ada misalnya cari muka ke saya untuk apa, juga nggak dapet apa-apa. Betul-betul mereka itu mengabdi. Iya, karena memang memang dari hatinya ya sejuka. Dan justru menangani anak-anak yang bukan khususnya membuat mereka semakin tertarik.
Tapi relawan kami ya tetap seleksi alam lah, yang kuat Oh, yang iya, bertahan, iya, yang iya. enggak ya. Iya. Tapi yang bertahan sekali lagi pagi hari ini Anda manusia-manusia emas memang luar biasa. Iya, semoga terima. Bu Fatma, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ridwan yang ada di Glemor. Bu, anak saya usia 1 tahun, aktifnya luar biasa Bu. Yang saya tanyakan, apakah hiperaktifnya anak ini bagus untuk tumbuh kembang anak atau justru sebaliknya? Jadi lebih baik konsultasi secara langsung ke misalnya dokter anak, Psikiater ya? Bukan psikiater Bu, dokter anak. Dokter Psikiater anak. dulu atau di puskesmas deh. Oke. Yang terdekat itu puskesmas karena masih Oke. 1 tahun kan. Oke. Masih 1 tahun itu tidak bisa misalnya anak yang aktif ke sana kemari itu tiba-tiba oh ini ADHD, oh ini autis. Tidak. Karena ada juga anak yang memang rasa ingin tahunya tinggi, kemudian dia juga kelebihan energi, jadi banyak bergeraknya. Tapi bukan ADHD. Oke. Akan berbeda kalau kita sering mendampingi mereka, itu akan bisa langsung oh ini Oh, iya. kita duga, kalau saya kita duga ya, kita duga. Kalau yang memutuskan pasti sekali lagi psikolog, bukan kami tidak berhak untuk dan tidak boleh, tidak hanya berhak, tidak boleh dilarang. Hanya merasakan aja ya Bu ya? Hanya mengenali, Ya. mencurigai lah. Mencurigai. Karena sudah terbiasa kesehariannya berkumpul dengan anak-anak Ya, dan berkebutuhan itu khusus. pun tidak bisa serta-merta. Pasti kita akan bertanya lagi ke Bu Beti, aku bingung lagi, ini anaknya ini seperti ini, kok apa ya kata bodinya Bumina, ini kok seperti ini, atau langsung dah Bu, kalau bicaranya terlambat, saya tahu di rumah sakit Yasmin ini ada stimulasi bicara, Bu punya BPJS, punya Bu, coba Bu, jangan fasilitasnya dihubungi, coba konsultasi ke dokternya, terus minta rujukan tentang stimulasi bicaranya gitu. Jadi alhamdulillah banyak kebantu ternyata. Bu Fatma banyak banget sebenarnya masih pengen saya tanyakan. Tapi sayang sekali kita juga harus dibatasi sama waktu, sudah 58 dari jam 8 pagi. Nggak terasa ya sudah ada 1 jam loh ngobrol-ngobrol kita. Masih banyak yang perlu kita gali. Next time kita ketemu lagi ya Bu ya. Semoga sehat. Berkenan ya Bu ya kalau kita undang setiap minggu ya. Karena masih banyak materi yang akan ditanyakan ya. 1 jam nggak cukup. Nggak 1 jam nggak cukup. Apalagi nanti di sesi yang kedua ini. Nah, Makin banyak pendongeng yang akan hadir. Ada pakarnya. Ini Ada makannya habis ini yang akan kita ajak ngobrol ya. Bu Fatma terima kasih. Gimana Pak? Belum waktunya Pak. Nanti Pak jam 9 Pak. Jangan bersuara dulu Pak. Kalau dulu beliau yang nyuruh saya diam, dengarkan saya menjelaskan. Sekarang saya yang belum bersuara Pak. Nanti jam 9 ya Pak ya. Bu Fatma terima kasih. Yang terakhir yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa atau siapapun. Closing statementnya dari Bu Fatma, monggo. Kita berharap mari kita memperbaiki diri kita sendiri dan mungkin bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk memperbaiki karakter kita. Karena pada dasarnya setiap orang itu sepanjang usia untuk memperbaiki karakternya. Mungkin ada beberapa tips. Yang pertama adalah mencatat apa yang kita ingin perbaiki dari diri kita. Mungkin dicatat di papan tulis atau di mana, di tembok atau apa-apa. Pokoknya dicatat dimanapun yang kita bisa melihat itu. Kemudian memulai dari hal kecil. Kemudian mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian mengapresiasi diri kita sendiri pada saat kita mencapai karakter baik yang kita inginkan. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ada manusia yang berusaha untuk terus sempurna. iya, setuju. Baik. Bu Fatma terima kasih sekali lagi kehadirannya dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Guru. Ya, dari guru Ya, terima Bu Fatma. kasih. Guru Semoga untuk diri sendiri dan guru untuk orang lain. baik. Next time kita ketemu lagi ya Bu Fatma ya. Jangan kapok kita undang lagi. Terima kasih para pendengar Raya FM. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.